Bismillahirrahmanirrahim. Diperkenankan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, dan juga para umatnya yang senantiasa gigih, teguh, istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan juga senantiasa melaksanakan syariat yang beliau bawa, yaitu dinul Islam, dan juga orang-orang yang senantiasa mereka berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Kajian secara tematik, dan insya Allah kita akan melanjutkan masih terkait dengan tema min alamati su'il khatimah, bagian daripada tanda-tanda orang yang meninggal dunia dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebalikan daripada husnul khatimah yang sudah kita sampaikan tema-tema tentang husnul khatimah, poin-poinnya, dan kita akan melanjutkan apa yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, yaitu masih terkait dengan di antara orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, mendapatkan kabar yang buruk, ya, bukan kabar yang baik, tapi kabar yang buruk. Jadi kalau orang sudah mendapatkan kabar yang buruk, maka otomatis dia akan mendapatkan apa? Kecelakaan, kerugian, dan kesengsaraan, baik hidup di dunia ini maupun nanti kelak di akhirat. Bagaimana orang kok celaka di dunia, rugi di dunia, sengsara di dunia? Karena semasa hidupnya orang yang seperti ini, dia tidak pernah mau menghiraukan, tidak pernah mau mendengarkan, tidak menghiraukan apa yang menjadi seruan Allah, apa yang menjadi panggilan Allah, apa yang menjadi perintah dan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, yang Allah syariatkan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, maka orang yang senantiasa mereka tidak mau mendengar, tidak mau mematuhi, tidak mau taat, ya, bahkan mereka suka berpaling atau mereka selalu menyelisih apa yang Allah perintahkan, maka ujung-ujungnya tiba saat ketika datang kematian ajalnya ataupun maut yang menghampirinya, maka orang seperti ini dalam kondisi mengalami yang dinamakan su'ul khatimah. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang berikutnya, poin yang berikutnya yang kita kaji adalah penyebab orang yang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Kemarin sudah saya jelaskan, kita terangkan, yaitu penyebabnya bisa jadi orang yang rusak akidahnya atau su'ul i'tiqad atau fasadul iman, atau iman yang rusak, akidah yang rusak, keyakinan yang rusak, ya, yang buruk, sehingga menyebabkan orang jatuh dalam kondisi su'ul khatimah. Yang kedua, juga mereka yang ketika beramal mereka menyelisihi, tidak sesuai dengan contoh teladan yang Nabi sampaikan, atau yang dinamakan mereka adalah orang-orang yang membuat satu amalan-amalan yang belum pernah diperintahkan, belum pernah dicontohkan, atau belum pernah disyariatkan, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah beliau. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya membuat satu
ritual-ritual, ibadah-ibadah atau keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawtaba lima jitu bih. Di dalam hadis rawahu Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dikatakan bahwa seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, atau dalam pengertian yang lain, iman ini kurang baik, iman ini ada cacatnya, iman ini ada kekurangannya. Jadi dikatakan kalau tidak baik imannya, tidak lurus imannya, ada cacatnya, ini menunjukkan bahwa orang seperti ini nanti indikasinya ini akan bisa menyebabkan dia jatuh dalam kondisi su'ul khatimah. Maka Nabi mengatakan sampai keinginannya atau nafsunya itu betul-betul mengikuti apa yang aku bawa dari agama Islam ini atau syariat yang mulia ini. Jadi seorang tidak dikatakan beriman yang benar, iman yang sempurna sampai betul-betul dia mengikuti, patuh, tunduk, taat kepada Allah dengan cara amal-amal ibadah yang dikerjakannya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sendiri mengatakan dalam dua hadis, yang pertama hadis riwayat Imam Muslim sama riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Siapapun orang yang beramal, yang dia melakukan suatu amal ibadah yang dimana amal tersebut melenceng, menyelisihi, tidak pernah aku contohkan, aku berikan, aku syariatkan, tapi dia menganggap amalan itu baik, istihsan, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan dengan rad adalah apa? La yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua sama riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahdasa fi amrina hadza laisa, ya, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Sama kalimatnya raddun, tertolak, cuman berbeda redaksi yang di awal. Kalau yang pertama man amil amal laisa alaihi amruna, kalau ini man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu. Siapapun orang yang muhdats, membuat-buat. Kalau orang Jawa itu ngenek-ngenek acara ataupun suatu amalan, membuat-buat suatu amalan, satu kegiatan ritual, ya, satu amal-amal ibadah yang dimana amal-amal tersebut itu dibuat-buat dalam rangka untuk menyamai ataupun menandingi ajaran syariat di dalam ajaran Islam, aturan dalam aturan Islam, yang dimana itu dianggap baik, maka perbuatan tersebut tertolak, amalan tersebut tertolak. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau kita pahami maka jelas di antara penyebab orang meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah, mati dalam kondisi yang buruk, jelek, dan jauh dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia berani melakukan satu amalan atau dia menetapkan satu syariat atau aturan yang dimana tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang dimana tidak pernah diaturkan oleh Nabi, yang mana tidak pernah ditetapkan oleh Nabi, maka jelas padahal di antara satu amalan diterimanya adalah apa? Allah budullaha illa bima syara'a, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali, ingat, kecuali illa bima syara'a, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya'budu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun amalan itu baik, meskipun perbuatan itu dianggap baik, tapi baik tidak cukup kalau tidak dilandasi dengan apa? Syaratnya ada 3. Iman yang benar, ikhlas karena mencari ridha Allah, dan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul atau mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ikhlas, iman yang benar. Yang ketiga adalah apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Allah katakan di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59, ayat yang ke-7, bisa dibuka. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan, apapun yang dibawa oleh Nabi maka itu kerjakan. Maksudnya apa yang telah dicontohkan, disyariatkan, dianjurkan, yang ditetapkan oleh Nabi, apapun, mulai mau tidur sampai bangun tidur, maka ambil, kerjakan. Doa-doa, zikir, ibadah sholat, baca Quran, puasa, haji, umroh, jihad, amal ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik kepada orang tua, ya, bersedekah, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Itu yang dibawa oleh Nabi, ada dasarnya jelas. Oh, ini di dalam hadis sahih. Rawahu siapa? Misalkan hadisnya jelas sahih, ya, tidak dhaif jidan atau tidak palsu maudhu, ya. Maka sebaiknya dijalankan. Kalau memang tidak ada petunjuknya, maka sebaiknya tidak usah dijalankan. Kalau seandainya memang ada pendapat dilihat pendapat siapa, sahabat Nabi atau pendapat ulama siapa, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini penting sekali, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sebenarnya sebagai orang muslim ini mudah kalau kita beribadah. Yang penting apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW, itu kita kerjakan. Kita kerjakan, ya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, apa katanya? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ya. Kullu bid'atin dolalah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan dalam perkataan yang mulianya, hendaknya kalian mengikuti apa yang telah dicontohkan, disunnahkan oleh Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sekali-kali kalian membuat satu amalan-amalan ataupun ritual-ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan generasi sahabat kami, ya, dan generasi para sahabat kami, yaitu murid-murid, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi para sahabatnya. Kenapa? Fakot kufitum, ya, fakot kufitum. Sungguh itu sudah cukup bagi kalian. Maknanya orang ketika beramal ibadah, ketika dia mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, yang dimana di situ banyak sekali tuntunan Nabi, syariat Nabi, contoh Nabi dalam hal persoalan ibadah apa saja, urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan masalah syiasah, urusan masalah politik, urusan masalah yaitu jual beli, urusan muamalat, dan masih banyak, ya, atau munakahah, pernikahan, dan masih banyak lagi, al-buyu atau jual beli sudah kami sebutkan. Itu semuanya sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi. Tinggal kita membuka, ada di dalam kitab Sahih Imam Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Imam Muslim, ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada di dalam kitab Imam At-Tirmizi, ya, yaitu Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, dan masih banyak lagi. Selama hadis-hadis ini sudah diteliti oleh para ulama hadis, sekelas Imam Adz-Dzahabi, sekelas juga Imam Syekh Albani, sekelas juga Syekh Al-Aranud, ya, kemudian sekelas Syekh At-Thahir, ya, dan masih banyak seorang ulama-ulama hadis, juga termasuk Syekh Al-Mubin, ya. Maka orang-orang yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang dimana itu jelas dasarnya, petunjuknya, ada hadisnya, keterangannya, hadisnya sahih, dikerjakan. Kalau tidak ada, ngapain dikerjakan? Ya sudah. Cukup, ya. Kenapa? Karena banyak amalan yang kita belum bisa menjalankannya atau belum mampu untuk menjalankannya. Jadi tidak usah mencari suatu amalan-amalan yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain atau ritual-ritual yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah mengancam di dalam kalimat berikutnya, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau kalian berani mencoba-coba melanggar aturanku lewat nabiku, apa yang aku larang, kok kalian tidak menjauhinya, kalian tidak, ya,
membencinya, menjauhinya, menghindarinya, maka ingat, fattaqullah innallaha syadidul iqab. Hati-hati dengan siksa kata Allah. Siksaku berat sekali nanti pada hari kiamat. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini ditujukan bagi mereka yang berani lancang melakukan suatu amalan yang tidak pernah dikerjakan, diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, para jamaah Bapak Ibu, jelas. Ini penyebab orang meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi dia ketika beramal itu sakarape dhewe, orang bilang Jawa ya. Padahal masih banyak amalan-amalan yang tidak dia kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna